Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Pembalasan untuk suami dan pelakornya, episode 26. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Bagaimana kalau kita campurkan saja racun ke dalam minuman atau makanan Aira di rumahnya? Kamu masih punya kunci cadangan rumah itu kan? Tanya Clara pada Ray untuk menjalankan rencana buruk mereka pada Aira. Ray tak menjawab. Dia masih ragu melakukan hal tersebut. Walaupun Aira sudah membuat hidupnya menderita dengan merebut semua yang dia miliki, termasuk cinta ibunya sendiri. Tapi bagaimanapun, dia pernah hidup bersama Aira. Dan selama itu pula, Aira sudah menjadi istri yang baik. Tak dipungkiri bahwa dia pernah mencintai istrinya itu. Lebih tepatnya, Ray bahkan terkadang masih memikirkan Aira dan mempertanyakan perasaannya. Apakah benar-benar sudah melupakan wanita yang sudah menjadi bagian dari hidupnya itu? Ray, kamu kenapa diam saja? Kalau kamu tidak mau melakukan itu, biar aku yang melakukannya. Ucap Clara tegas. Kita masih bisa memikirkan cara lain, Clara. Aku memang menginginkan semuanya kembali lagi menjadi milikku, termasuk kasih sayang ibuku yang bahkan direnggut oleh Aira. Tapi bukan dengan cara melenyapkan dia. Itu terlalu kejam. Tolak Ray yang benar-benar merasa ragu dengan ide gila tersebut. Cara apa? Kamu bahkan tidak bisa melakukan apapun, Ray. Kalau kamu tidak bertindak sekarang, kamu tunggu saja Aira beraksi dan membuat hidup kita lebih hancur. Jadi, kamu tinggal pilih, mau hancur atau melenyapkan saja dia. Ray menghembuskan nafas berat. Sangat berat hatinya untuk melakukan apa yang Clara rencanakan. Selama ini, apapun yang Aira lakukan, Ray tidak pernah berniat membalasnya. Tapi Clara terlihat begitu sangat membenci Aira. Bukan saat ini saja, tapi sejak lama Clara memang tidak menyukai Aira. Walau bagaimanapun kebaikan Aira padanya, tak membuat Clara menyukainya. Ray, kamu mau atau tidak? Kalau kamu gak mau, aku bisa melakukannya. Berikan saja kuncinya. Ini tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Ucap Clara tegas. Ray semakin merasa bingung. Dia tak ingin melakukan itu. Tapi dia juga tidak bisa menolak keinginan Clara. Aku bingung, Clara. Aku tidak tahu apa rencana ini akan berhasil atau malah akan semakin menghancurkan kita. Jawab Ray. Aku pastikan akan berhasil, Ray. Biar aku saja yang melakukan itu. Kamu hanya perlu memberikan kunci cadangan rumah itu supaya aku bisa masuk. Perlahan, dengan berat hati, Ray mengambil sebuah kunci dari dalam sakunya. Lalu dia memberikannya pada Clara. Nah, gitu dong. Makasih ya sayang. Tapi kamu tetap harus temani aku buat jaga-jaga. Ucap Clara merasa senang kegirangan. Kapan kita akan beraksi? Aku sebenarnya merasa khawatir. Kalau kita ketahuan,
kita pasti akan masuk sel. Udah, tenang saja. Sekarang kan masih siang. Aira pasti masih di kantornya. Kita ke rumah itu sekarang juga, ucap Clara. Sementara Ray hanya mengangguk. Mereka pun akhirnya bergegas ke rumah Aira. Dan benar saja, tak ada siapapun di rumah itu. Aira pasti belum pulang. Dengan menggunakan kunci cadangan yang dipegang Ray, mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung menuju dapur. Aku bakal kasih ini ke makanan dan minuman Aira yang ada dalam kulkas, ucap Clara tersenyum setelah mengambil sebuah botol kecil dari dalam tasnya. Clara, sepertinya kita pikirkan lagi. Jangan sampai malah kita yang menyesal melakukan ini. Cegah Ray sedikit menarik tangan Clara. Enggak. Aku tidak akan pernah menyesal, Ray. Semua akan aman saja, jawab Clara yang langsung membuka kulkas dan mengambil minuman serta sepotong cake yang ada di dalamnya. Dia pun perlahan menuang cairan dalam botol tersebut ke dalam minuman dan di atas cake itu dengan bangga dan senang hati. Rasakan itu, Aira. Selamat tinggal, ucapnya tersenyum. Setelah itu, dia meletakkan minuman dan cake tersebut kembali ke dalam kulkas di posisi semula. Ray terlihat tegang dan khawatir. Berkali-kali dia mengatur nafas. Clara, sebaiknya kita pergi dari sini sekarang sebelum Aira datang, ucap Ray yang ingin secepatnya kabur saja dari rumah itu. Ya, kamu benar. Nanti kita datang lagi ke sini. Aku ingin melihat sendiri bagaimana Aira memakan dan meminum itu semua. Lalu dia tergeletak tak berdaya. Yang pasti tak akan ada yang menolongnya karena dia tidak punya siapa-siapa yang dekat dengannya, balas Clara. Mereka pun pergi dari rumah itu. Setelah memastikan tak ada sedikit pun jejak yang tertinggal di dalam sana. Sementara di kantor, Aira masih sibuk dengan segala tumpukan berkas yang harus dia baca dan tanda tangani. Adam pun juga berada di dalam ruangan itu. Sejak mengetahui bahwa Clara dan Ray punya rencana buruk, Adam sedetik pun tak ketinggalan jejak Aira, yang membuat Aira semakin risih dan kesal. Bahkan saat ingin makan pun, Adam tidak membiarkan Aira makan makanan jika bukan Adam yang membeli makanan tersebut dengan tangannya sendiri, agar dia memastikan tak ada yang salah dengan makanan itu. Adam duduk di sofa yang terletak di sudut tak jauh dari meja kerja Aira, mengasyikkan dirinya dengan hanya bermain handphone atau hanya sekedar menatap Aira, wanita yang dia kagumi itu saat sedang sibuk. Beberapa saat kemudian, Aira menutup lembaran map di atas mejanya itu.
lalu melihat ke arah Adam. "Kenapa, Aira? Apa kamu butuh sesuatu? Biar aku belikan saja," ucap Adam sigap saat Aira menatapnya. "Adam, sampai kapan kamu terus di sini? Sejak kemarin, kamu selalu mengikuti aku. Aku nggak nyaman. Aku minta kamu pulang sekarang," pinta Aira merasa sangat kesal. "Tidak, Aira. Beberapa hari ini, sebelum semuanya terungkap, aku tidak akan membiarkan kamu sendiri. Aku tidak ingin lengah tepat saat mereka ternyata melakukan sesuatu ke kamu," balas Adam. "Tapi Adam, kamu buat aku tidak nyaman. Kamu bahkan lebih parah dari bodyguard. Aku bisa menjaga diri aku sendiri. Kamu pulang dan jangan pernah bersikap seperti ini lagi. Ini sudah berlebihan." "Aku bilang tidak. Kamu mau pulang? Aku antar kamu pulang sekarang. Mobil kamu simpan saja. Nanti aku yang urus." "Jangan bilang kamu juga akan stay di rumah aku seperti di sini." Aira benar-benar merasa risih dengan perlakuan Adam yang terkesan berlebihan. Padahal sejak kemarin Adam di kantornya tak ada apapun sesuatu yang mencurigakan. "Yaps, kamu benar, Aira. Aku akan pulang kalau kamu sudah tidur. Kalau perlu, aku nginap di rumah kamu saja untuk menjaga kamu." "Enggak, Adam. Aku ini bukan bayi yang harus kamu urusi terus. Jangan aneh kamu. Buktinya sejak kemarin kamu di kantor aku, nggak ada apa-apa kan? Kamu malah mikir mau nginap di rumah aku. Nggak akan aku biarkan. Justru karena aku sejak kemarin menemani kamu di kantor ini dan tidak ada apa-apa. Aku ingin memastikan juga di rumah kamu tak ada apa-apa juga. Kamu jangan pikir aneh-aneh. Aku nggak bakal macam-macam sama kamu. Aku bukan pria seperti itu." "Sudahlah, jangan bawel. Ayo pulang sekarang. Atau kamu mau tinggal di kantor sampai malam? Aku bisa temani," balas Adam. Aira menghela nafas kasar, lalu mengambil tasnya dan keluar dari ruangan itu tanpa berkata apapun lagi. Dia merasa sangat kesal pada Adam, tapi dia juga tidak tahu bagaimana cara menghentikan sikap Adam yang berlebihan itu padanya. Melihat Aira keluar, Adam pun dengan segera menyusul Aira. Dan akhirnya Adam mengantar Aira pulang. Sekitar 25 menit perjalanan, Aira hanya diam di atas mobil. Begitupun Adam. Adam tak peduli walaupun Aira marah dan kesal. Tapi demi menjaganya, dia akan menerima kekesalan Aira itu. Sesampainya Aira dengan cepat masuk ke dalam rumahnya, disusul oleh Adam. "Adam, aku benar-benar gak nyaman kamu ikuti seperti ini."
Sudahlah Aira. Bahkan walaupun kamu membenci aku nggak masalah. Asal aku memastikan kalau kamu baik-baik saja, ungkap Adam. Aira terdiam, menatap Adam yang serius. Hatinya sedikit tersentuh, karena besarnya rasa peduli Adam padanya. Tapi dia juga tidak nyaman diperlakukan seperti bayi. Ya sudahlah, terserah kamu saja. Aku ke dapur dulu, aku haus. Kamu duduk saja di sana, pinta Aira yang langsung berjalan masuk ke dapurnya. Dan Adam tak menghiraukan apapun yang Aira katakan. Dia tetap mengikuti Aira ke dapur. Kamu ikuti aku juga sampai ke dapur. Ini rumahku, Adam. Tidak ada siapapun di sini. Apalagi sejak pagi pintunya aku kuncikan. Aira menggelengkan kepalanya dan terus berjalan menuju kulkasnya. Kamu mau apa? Mau minum? Kenapa? Nggak boleh. Minuman sama makanan aku sejak kemarin juga ada di dalam kulkas. Sampai tadi pagi aku masih minum dan makan, aman saja, tenang, ucap Aira kesal, lalu membuka kulkas tersebut dan mengambil sebotol minuman dingin di dalamnya. Wah, apa yang akan terjadi pada Aira ya?